Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa peserta mata kuliah pilihan linguistik transdisipliner. Pada recorded lecture kali ini, saya akan membahas poin-poin penting dari artikel yang berjudul Language Training for Oral and Written Naming Impairment in Primary Progressive Aphasia, a Review. Nah, jadi di sini ada beberapa kata kunci tentu saja, ya, oral and written naming impairment. Ya, jadi ada naming, ya, menamai, yang menyebutkan kata-kata secara lisan dan secara tertulis, kemudian hal tersebut terganggu. Ya, terganggu di suatu kondisi medis yang disebut primary progressive aphasia, begitu ya, yang disebabkan oleh degenerasi eh, sel-sel otak, begitu ya, yang juga kemudian disingkat menjadi PPA, ya, PPA, Primary Progressive Aphasia. Dan artikel ini merupakan suatu review, atau kadang ada juga yang menyebut ini sebagai meta-analysis, begitu ya. Jadi dia mereview hasil-hasil dari artikel-artikel yang sudah terbit sebelumnya. Ya, kita akan lihat berapa banyak persisnya. Baik, ini adalah penulisnya ya, teman-teman. eh, Panoni, Gobi, Premi, Boroni, Binetti, Cotelli, dan Manenti. Dan ini terbit di tahun 2021. Baik. Nah, ini definisi, begitu ya, teman-teman ya. Primary Progressive Aphasia, PPA tadi, gangguan neurodegeneratif, ya. Jadi neuro, syaraf, degeneratif, penurunan eh, sel, begitu ya, yang terjadi uh, makin lama makin turun, ya, makin lama makin buruk, begitu, yang menyebabkan penurunan kemampuan bahasa secara bertahap, ya. So neuro jadi ada kaitan dengan otak tentu saja, ya, syaraf, menyebabkan penurunan kemampuan berbahasa atau bahasa secara bertahap. Jadi ini tidak sekaligus hilang, begitu ya, katakanlah, atau sekaligus buruk, tidak, tapi ada bertahap. Dan ini harus kita pahami karena nanti akan ada uh, kesimpulan atau saran dari penulis untuk uh, treatment atau terapi segera, begitu ya, pada tahap awal PPA ini terdeteksi. Ya, jadi jangan tunggu sampai parah, begitu ya. Oke, jadi PPA yang terjadi adalah sebuah gejala, ya, terkait kesulitan menamai kata. Ya, jadi sederhananya ini lupa, begitu ya, teman-teman ya, kata-kata yang sebetulnya dikuasai, ya, bisa, ya, bisa digunakan, sangat tidak masalah sebelumnya, tapi begitu mulai terjadi PPA ini, ya, ada penurunan, ya, ada kesulitan menyebutkan nama-nama atau kata-kata benda-benda yang biasa dilihat, ya, kata-kata kerja, kegiatan yang biasa dilakukan, ya, begitu. Jadi kesulitan menamai kata menjadi gejala utama. Ya, jadi tulisan yang kita bahas ini, review ini membahas efektivitas terapi bahasa untuk meningkatkan kemampuan menamai secara lisan dan tertulis. Ya, sukses nggak ya? Ya, seperti itu. Efektivitas, ya. Nah, ada 4 jenis terapi utama yang dibahas oleh artikel kita. Lexical retriever, lexical retrieval, phonological or orthographic therapy atau treatment,
lalu semantik ya, semantik dan multimodality approach ya, pendekatan multimodal. Nah, hasil besarnya ya adalah sebagian besar terapi menunjukkan peningkatan kemampuan menamai. Jadi ada pre-test, lalu ada post-test begitu ya teman-teman. Lalu untuk post-testnya itu hasilnya lebih baik. Baik, di dalam artikel ini kita juga punya varian ya teman-teman. Walaupun untuk varian-varian yang akan kita bahas ya atau dibahas di artikelnya, semua itu menunjukkan gejala dari awal, itu kesulitan menamai kata. Ya, jadi bahwa setelah didiagnosis ada varian-varian ini, ya satu varian misalnya untuk satu orang tertentu, orang lain beda lagi variannya, tapi semuanya menunjukkan kesulitan menamai kata. Ya. Lalu kita lihat variannya ya. Satu ini NF atau AV, NF atau A, maaf karena V ini maksudnya variant ya, varian. Jadi NF non-fluent, lalu A ini adalah agrammatic ya, variant dari PPA. Lalu SV ya, semantic variant ya, seperti itu. Ya, kalau SV ini secara umum mereka kehilangan makna kata, ya masih bisa mengakses, masih bisa mengucapkan, tapi maknanya bermasalah. Lalu kalau yang non-fluent agrammatic variant, ya kesalahan bunyi atau kesalahan artikulasi, ya. Lalu L, PH, ya lexical phonological variant, ya sekali lagi V variant. Ini masalahnya adalah gangguan pemrosesan fonologis. Ya, nah kenapa ini ada ya varian-varian ini? Karena area otak yang mengalami degenerasi berbeda, begitu ya. Oke, ya terapi menamai pada PPA. Jadi sudah banyak penelitian menunjukkan terapi bahasa membantu kemampuan menamai ya. Jadi perburukannya itu bisa dicegah begitu ya teman-teman ya bisa masih bisa menamai ya masih bisa menyebutkan benda-benda masih bisa menyebutkan kegiatan-kegiatan. Nah, nah terapi dapat meningkatkan ini ya secara lebih rincinya penyebutan kata, komunikasi sehari-hari dan mempertahankan kemampuan bahasa lebih lama. Ya, jadi tentu saja eh, penyebutan kata ini kaitannya dengan komunikasi karena jika misalnya seorang penutur ya yang mengalami PPA ini tidak bisa menyebutkan apa yang dia inginkan, begitu ya, tentu saja komunikasinya nanti jadi sulit, begitu ya. Yang mau membantu tidak tahu, tidak paham ya orang ini butuh apa, begitu. Nah, kemudian terapi juga dapat meningkatkan dan mempertahankan kemampuan bahasa lebih lama. Ya, jadi kalau di terapi ya setelah sekian lama mengalami PPA, kemudian sudah lupa semua ya, sudah parah, tidak bisa komunikasi lagi. Nah, kalau di terapi ya kemampuan bahasanya akan lebih bertahan ya, bisa lebih lama berkomunikasi sehingga tentu saja akan menjaga kualitas hidup yang bersangkutan dan orang-orang yang mengurus. Ya, lalu terkait terapi menamai, ya pendekatan yang dilakukan pada suatu terapi harus disesuaikan dengan jenis gangguan pasien. Ya, jadi tentu saja walaupun di artikel ini tidak dibahas ya mengenai diagnosis ya teman-teman, tapi tentu saja yang namanya diagnosis ya, yang namanya eh, dipastikan dulu gitu ya, kegiatan untuk memastikan masalahnya itu persisnya di mana, apakah di artikulasinya misalnya atau di maknanya begitu ya, dua hal yang berbeda.
ya itu harus dilakukan dulu. Ya, diagnosis harus dilakukan dulu untuk bisa mengetahui masalahnya di mana dan kemudian informasi itu digunakan untuk menentukan terapi yang sesuai. Baik. Nah, ini detail teknis ya untuk review di artikel kita. Jadi eh, banyak sekali studi terdahulu yang dianalisis dan ratusan juga pasien yang eh, termasuk begitu ya berasal dari 48 studi yang dianalisis. Ya, nah ini jenis yang pertama, teman-teman, lexical retrieval treatment. Ya, jadi ini adalah kegiatan yang berfokus untuk membantu pasien menemukan kembali kata yang hilang. Ya, secara singkatnya, ini adalah teknik-teknik yang digunakan, ya, semantic cues, phonological cues, repetition, reading. Ya, jadi misalnya reading, ya, membaca kata yang sedang dicari. Lalu dari situ diucapkan atau mengucapkan secara lisan. Ya, kemudian repetition itu kata yang dicari, yang sedang diterapi, disebutkan. Lalu pasien atau klien mengulang, ya, mengulang kata yang sudah diucapkan oleh terapis. Nah, bagaimana hasilnya ya dari sekian puluh analisis yang atau artikel yang direview? Ya, untuk sekali lagi lexical retrieval treatment, ya, hasilnya itu kemampuan menamai meningkat pada kata yang dilatih. Ya, ini sangat baik tentu saja karena eh, kalau tidak meningkat pada kata yang dilatih, nah berarti kan hasilnya sangat mengecewakan begitu ya, teman-teman ya. Lalu beberapa pasien menunjukkan efek jangka panjang. Jadi yang tadinya sudah dikuasai, ya akan dikuasai terus ya selama waktu yang diteliti oleh artikel aslinya, ya efek jangka panjang. Ada eh, penyebutan 24 minggu, yaitu berarti 6 bulan ya efek jangka panjang. Namun, generalisasi ke kata baru masih terbatas. Jadi kalau kita bayangkan ini eh, koneksinya begitu ya, koneksinya kata yang dilatih itu menjadi kuat. Ya, tapi koneksi untuk kata-kata yang tidak dilatih, yang tadinya memang lemah begitu ya, dia tetap lemah ya. Atau mungkin kalaupun ada yang uh, tergeneralisasi ya, tidak banyak ya kata-kata baru atau kata-kata yang tidak dilatih. Ya, padahal baik sebaiknya kan ada generalisasi ke kata baru begitu ya. Jadi ada perbaikan juga ya pada koneksi-koneksi yang lemah, eh, padahal atau walaupun dia tidak diterapi secara langsung ya, tapi ternyata eh, belum begitu ya. Oke. Jenis yang kedua disebut phonological and or orthographic treatment. Ya, jadi ada yang bunyi saja, ada yang tulisan saja, lalu juga ada yang bunyi dan tulisan, begitu ya. Nah, ini eh, ada hasilnya ya, atau diniatkan untuk membantu pengucapan, ejaan, dan penulisan kata. Ya, karena kita tahu phonological itu lisan, gitu ya, teman-teman, bunyi ya. Ortografik itu tertulis atau tulisan, ya. Nah, ini. Jadi dua hal begitu ya. Walaupun masih juga kata-kata ya. Kalau yang nanti ada komunikasi ada jenis yang lain. Ya, oke. Nah, hasil dia efektif ya terutama pada yang variannya leksikal dan non-fluent begitu. Ya. Oke, karena tadi membantu pengucapan ya, seperti ini.
Dan tentu saja yang karena memang menulis begitu ya, jadi ada perbaikan ya atau peningkatan untuk kemampuan menulisnya. Ya, tapi tentu saja kegiatan eh, menulis ya ini harus dilihat dulu ya, karena kalau misalnya memang kondisi tadi ya neurodegenerasinya itu menyebabkan motorik ya kemampuan motorik untuk menulis menjadi menurun ya bisa jadi eh, yang tadinya lancar menulis ini eh, perlu dilatih secara menulisnya saja dulu ya secara motorik ya tapi apa namanya kalau memang dilatih ya kata-kata ini nanti hasilnya dia bisa uh, apa menyampaikan gitu ya, menyampaikan menemukan kata yang dicari dengan cara menulis. Nah, ini tentu saja bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang uh, mengurus begitu ya, maunya apa, kalau mungkin secara lisan belum bisa ya, secara ortografi bisa dicoba begitu. Ya, menjadi seperti jalan alternatif ya. Nah, semantic treatment, teman-teman. Ya, jadi fokus pada treatment ini adalah memperkuat makna kata dan pengetahuan konsep. Ya, jadi lebih ke makna ya. eh, Beda dengan misalnya artikulasi. Ya, jadi ini maknanya. Karena bisa jadi artikulasinya tidak masalah ya, tapi karena maknanya bermasalah, nanti pada suatu konteks yang harusnya butuh kata A ya eh, pasien atau klien ini malah menggunakan kata B ya yang maknanya berbeda. Nah, itu kan nanti jadi tidak tidak sesuai ya. Nah, tekniknya adalah tiga ini ya. Untuk setiap jenis treatment, teman-teman, persisnya apa yang dilakukan ya sebatas eh, apa yang artikel kita jelaskan begitu ya. Itu teman-teman tolong bisa baca di artikel eh, aslinya ya di artikel yang review tentu saja ya tapi kalau yang mungkin mau lebih lengkap begitu ya lebih mendalam silakan bisa lihat artikel aslinya ya detail ya penulis dan judul ya teman-teman bisa lihat ada di tabel yang eh, panjang ya di artikel kita yang sangat lengkap ya. Jadi saya sarankan bisa dibaca ya pelan-pelan dan tentu saja bisa dibaca di daftar referensi ya di belakang untuk bisa tahu tidak hanya untuk yang semantic treatment ya, tapi juga untuk yang phonological, orthographic treatment ya dan juga lexical retrieval treatment ya persisnya. Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Ya, gambar yang ditunjukkan misalnya seperti apa? Begitu ya. Oke ya, semantic treatment. Nah, ini membantu pasien yang eh, semantic, ya, semantic variant. Lalu hasil terbaik biasanya pada kata yang dilatih langsung ya. Jadi generalisasi ini eh, masih eh, belum terlalu baik ya. Tapi untuk yang dilatih langsung sudah bagus. Nah, jenis terakhir ya, jenis treatment terakhir multimodality approach treatment. Ya, jadi menggabungkan berbagai metode terapi ya, walaupun satu artikel dengan artikel lain yang di-review ya, teman-teman belum tentu sama ya, walaupun semuanya itu uh, misalnya mereka mengklaim multimodality approach ya. Jadi silakan sekali lagi untuk bisa dapat gambaran yang lebih menyeluruh ya untuk kegiatan per treatment begitu ya atau variasi kegiatan per jenis treatment teman-teman bisa baca artikel aslinya ya yang tadi 48 artikel yang direview ya.
Oke, nah multimodality ya menggabungkan latihan bahasa dengan strategi komunikasi sehari-hari. Ya, jadi melatih ini ya makna, bunyi, tulisan, komunikasi sehari-hari. Ya, jadi tidak cuma kata-kata secara lepas begitu ya, satu kata yang lain ya, gambar menyebutkan gitu ya, naming tidak hanya itu tapi ada komunikasi sehari-hari. Ya, komunikasi sehari-hari tentu saja salah satu tandanya adalah komunikasi dua arah ya. Jadi ini uh, dilatih begitu ya. Nah, pendekatan ini lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan pasien ya, karena memang bisa mungkin yang satu orang ya yang komunikasinya lebih bermasalah, jadi itu yang lebih banyak ya. Lalu yang lainnya mungkin komunikasinya nggak masalah, tapi bunyinya dia masalah ya, artikulasi. Nah, itu yang kemudian lebih besar ya, bisa fleksibel. Baik, hasil ya sangat baik ya, meningkatkan kemampuan menamai, membantu komunikasi. Ya, lalu ada generalisasi pada beberapa studi dan ada kebertahanan, teman-teman. Ya, apakah mungkin ini merupakan eh, kelebihan dari yang multimodal, ya, multimodality approach? Nah, ini eh, bisa kita diskusikan ya, teman-teman ya. Oke, walaupun yang lain juga ada generalisasi ya, ya. Tapi misal ini teman-teman merasa, oh berarti yang ini mungkin yang lebih apa, lebih eh, lebih menyeluruh ya barangkali. Kalau dirasakan itu dianggap itu sebagai kelebihan ya silakan ya. Tapi artikel kita ini ya review kita sebetulnya eh, kesimpulannya ini ya, saya lompat sedikit. Ya, dia mengingatkan eh, ini program terapi harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Ya, jadi tidak hanya berdasarkan dari literatur, oh treatment jenis ini kelihatannya yang paling baik begitu ya, tapi juga harus memperhitungkan kebutuhan individunya. Ya, karena yang paling membutuhkan ya hasilnya ini, generalisasinya dan seterusnya adalah individu yang mengalami PPA. Ya, itu harus selalu diingat. Ya, oke. Nah, jadi secara umum teman-teman untuk generalisasi dan kebertahanan ya ini eh, lumayan membantu begitu ya. Jadi ada sesuatu yang positif begitu ya. Lalu yang eh, terutama yang multimodality ya, yang atau secara umum ini rasanya maaf ya. Jadi efek terapi dapat bertahan beberapa minggu hingga bulan. Ya, jadi ini eh, memang sesuatu yang selalu dicek ya di tulisan-tulisan karya-karya di bidang terapi. Ya, bertahannya itu berapa lama gitu ya. Karena kalau cuma bertahan satu hari misalnya, ya itu eh, masih perlu untuk diperbaiki. Ya, mungkin ada teknik yang kurang pas ya, atau mungkin kondisi pasiennya bisa dibantu seperti apa supaya lebih optimal ya, supaya efek terapinya ini dapat bertahan lama ya. Oke. Lalu ada juga di sini latihan rutin dan pekerjaan rumah membantu mempertahankan hasil terapi. Ya, jadi eh, apa garis bawah nih ya, teman-teman ya, pekerjaan rumah. Ya, jadi apa yang dilakukan di rumah ya, sesuatu yang dilakukan di rumah, sesuatu yang dilatih bersama dengan anggota keluarga ya, itu bukan cuma kegiatan yang dilakukan oleh anak sekolah ya, atau kita ya sebagai mahasiswa, tapi juga dilakukan oleh klien-klien yang menjalani terapi. Ya, kenapa? Paling tidak
kita harus menyadari bahwa yang namanya terapi itu tidak bisa lama, begitu ya, karena memang orang-orang dengan PPA ini kan ya kesehatannya tidak uh, optimal gitu ya. Jadi nggak bisa lama-lama juga sudah capek. Tapi juga uh, dalam suatu klinik begitu kan yang diterapi tidak cuma satu ya. Jadi ada batasan waktu untuk satu orang atau untuk sekelompok kecil orang. Ya, nah makanya itu harus kemudian ya dibantu di rumah ya, yang sekian jam saja per minggu sedikit itu belum maksimal ya, makanya harus ada latihan rutin di rumah ya, pekerjaan rumah begitu membantu mempertahankan hasil terapi. Ya, jadi ini penting untuk generalisasi dan kebertahanan. Ya, karena di sini tujuan kita melakukan terapi ya dari artikel-artikel yang awalnya gitu ya, yang 48 tadi adalah bagaimana PPA ini bisa semacam diperlambat dampaknya gitu ya. Lupanya ini bisa nggak sedikit-sedikit saja gitu ya. Jangan drastis langsung hari ini masih ingat besok lupa sama sekali ya. Sederhananya seperti itu. Ya, jadi ini ya mempertahankan hasil terapi ini satu poin yang memang sangat penting. Ya, jadi diskusi dan kesimpulan, ya, terapi bahasa terbukti membantu semua varian PPA, ya, dari sekian puluh artikel yang direview. Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua pasien, ya. Jadi ini seperti tailor-made, ya, teman-teman, ya. Harus kita lihat kebutuhannya apa. Ya, program terapi harus disesuaikan dengan kebutuhan individu, ya, tentu saja. Efektivitas terapi berbeda pada tiap pasien, ya, tergantung stadiumnya, motivasi, keterlibatan keluarga, jenis gangguan bahasa. Ya, jadi eh, stadium ini secara syarafnya, gitu ya, secara fisiknya sudah eh, separah apa, gitu. Lalu jenis gangguan bahasa tadi kita singgung, apakah lebih misalnya artikulasinya baik, tapi mungkin menulisnya kurang. Atau justru artikulasinya baik, tapi maknanya kurang. Begitu ya, ini harus dilihat nih. Dan ternyata ini eh, berpengaruh ya untuk efektivitas terapi. Ya, motivasi keterlibatan keluarga juga eh, berpengaruh ya, teman-teman ya. Nah, terakhir di diskusi dan kesimpulan ya, intervensi dini memberikan hasil lebih baik. Ya, jadi di sini mungkin kalau saya boleh mengajak teman-teman untuk semacam eh, menyimpulkan begitu ya, intervensi dini ya berarti harus ada edukasi ya, kemungkinan seperti itu. Terus ada edukasi, orang, semua orang nih harus tahu apa sih tanda-tanda PPA begitu ya, apa sih yang rasanya sudah tidak lazim begitu ya, sudah tidak normal. Nah, dari situ langsung ke dokter gitu ya, langsung ke rumah sakit ya, lalu ada diagnosisnya, oh ini rasanya akan mengarah kepada PPA. Nah, itu langsung intervensi dini ya. Kita sudah bicara ketika kita membahas TOT ya, teman-teman ya, TOT. Jadi mungkin itu bisa ya. Kok lebih banyak TOT-nya ya? Ada apa nih? Begitu ya. Tidak hanya sesuatu yang itu perlu disadari tidak hanya oleh orang yang bersangkutan tentu saja, tapi juga orang di sekitarnya. Ya, jadi makanya ini menurut saya menarik untuk melihat eh,
literatur terdahulu mengenai edukasi ya, supaya bisa berujung kepada intervensi dini. Ya, jadi ini ya teman-teman ya, semoga setelah membaca artikel ini ya kita bisa eh, melihat peran penting dari terapi bahasa untuk ya mempertahankan ya untuk mencegah eh, masalah kesulitan menamai tadi untuk menjadi parah begitu. Ya, kita diskusi lebih lanjut di kelas ya, teman-teman. Mohon dibaca sekali lagi artikelnya, lalu mohon disiapkan pertanyaan ya, tanggapan, pengalaman ya untuk kita jadikan bahan diskusi di kelas. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita segera eh, kita bertemu ya dalam meeting daring kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.